Baik, langkah selanjutnya. Oke, Nak. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat sebuah firewall policy untuk DMZ dan juga LAN agar bisa internetan. Silakan masuk ke policy and objects, terus pilih yang firewall policy. Udah. Udah ya? Terus silakan create new. Namanya LAN. Bikin baru. LAN tuan. Nah, karena LAN menuju ke WAN, maka incoming itu artinya data yang akan datang itu melalui mana? Kalau misalkan di MikroTik itu seperti SRC address atau in interface. Nah, ini diarahkan ke LAN port 2. Nah, outgoingnya adalah akan diserahkan ke siapa? Ke internet port 1. Nah, di sini source-nya ini seperti SRC address. Kalau kemarin kan all. Nah, saya akan buat sekarang lebih spesifik. Ya, silakan dibuat, ditambah. Terus di sini ada menu create. Oke, diklik create-nya. Create new, udah ada muncul? Terus pilih address. Nah, di sini IP dari si LAN, berarti 202.100. Nggak apa-apa, memang namanya gini, biar enak. 10.0/24 strip LAN. Kayak gini. Jadi name-nya kayak gini. Type-nya subnet. Nah, gini. Ya, di-create seperti ini. Kenapa namanya saya masukkan IP atau networknya? Ini untuk mempermudah saya melihat networknya. Kalau sudah tinggal klik OK aja. Baik, kalau sudah tinggal klik OK. Udah semua? Klik OK. Nanti muncul di sini tuh ada address. Kamu klik yang tadi. Jadi nanti masuk di sini. Nah, kalau destination-nya itu all. Service kayak biasa. Jadi perbedaannya hanya di source saja ya. Ini NAT-nya diaktifkan. Oke, untuk SSL inspection-nya dibuat no inspection. Ya. Nah, bagian logging option-nya ini pilih yang all session.
Oke, jadi saya coba jelaskan dulu. Di mana di sini kita sedang membuat sebuah policy, firewall policy atau aturan firewall di mana kita akan menghubungkan local area network kita menuju ke wide area network. Perbedaannya di sini, kalau kemarin kita source-nya itu all, di sini saya tambahkan network dari LAN atau network dari jaringan LAN-nya. Jadi lebih spesifik. Dia melalui LAN dan juga source-nya itu sudah lebih spesifik, yaitu dari networknya. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Apa? Ya, inspection-nya dibuat no, log-nya buat all session. All session. Baik, sekarang kita buat yang kedua. Ini berarti DMZ to 1. Incomingnya apa? Port 3. Routingnya internet. Hah? Oke, source-nya dibuat lagi address-nya sesuai dengan IP yang tadi. 110 20 /0/24 min DMZ. Oke, kalau sudah klik OK. Tinggal ditambahkan. Yang lainnya sama seperti yang tadi. All. Destination-nya all. Ini all in CMP, HTTP, HTTPS sama DNS. SSL inspection-nya no inspection. Log allow traffic-nya all session. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Ini sama aja ya, hanya beda di source-nya aja. Kalau sudah tinggal klik OK. Nah, ini sudah menyala abangku. Ya, baru dibuat.
Oke, saya lanjutkan. Ini kita coba langsung aktifkan Linux client yang bawah, ya yang LAN, sama nyalain web server 1. Linux client dan juga web server 1-nya nyalain. Web server 2 biarkan dia mati terlebih dahulu. Linux client sama web server 1. Sambil dipantau nah ininya nak. Ini Oke. Baik. Sekarang saya minta buka Linux client dulu. Silakan buka Linux client. Bagi yang pakai Ubuntu silakan dibuka. Yang pakai Debian juga sama, silakan dibuka. Kalau yang Debian username-nya user, passwordnya tes123, T-nya kapital. Ya, if doang. Client Linux client sama web server 1. Ini Linux client. Baik. Kita pastikan bahwa Linux ini sudah bisa internetan. Kalau yang Linux client, karena dia sudah menggunakan DHCP server atau DHCP, jadi ini Linux sudah bisa internetan. Kita coba ping Google aja. Ini saya udah bisa ya. Yang Linux client nak, Linux client. Yang nggak bisa coba cek kamu DHCP servernya udah nyala belum? Di network terminal port 2. Baik, saya lanjut. Sekarang kita buka web server 2, web server 1-nya. Saya masih pakai Ubuntu. Pakai web server 1. Nah, di web server 1, perhatikan. Di web server 1 kita akan langsung untuk melakukan konfigurasi atau instalasi web servernya. Ya. Belum bisa. Ya, ini kita masukin IP manual. Ini yang pakai Ubuntu bisa diikuti, kalau yang pakai Debian kamu klik kanan aja di bagian logo WiFi atau logo ininya. Ya, edit connection. Diklik kanan di daerah sini nih. Di sebelah user itu ada logo apa gitu. Diklik kanan, edit. Ada nggak? Nah. Oke, terus pilih
Net plan ETH 0. Itu apa nama kamunya? Ya, wired connection. Ya. Terus IPv4 setting, metodenya manual. Ditambahkan IP-nya tadi berapa? 10. 100 ya. 100 10.20.222 slash. Oh, nggak bisa pakai slash. Ini 255 255 2550. Gateway-nya kenapa 220? Karena tadi si 40-nya saya buat 220. Ya. Ya, dibuat seperti ini, Nak. Sudah semua? Kalau sudah langsung save. Kalau sudah bilang. Ya, cobain ping Google. Berapa kamu isinya? 18x1-nya ada kan? Yang 18x1 tetap ada? Nggak apa-apa. Kalau sudah? Sudah ya? Kalau sudah di save? Oke, lalu buka terminal lagi. Ya. Oke, ini sudah bisa internetan. Silakan ketik masuk ke dalam super user sudo su. Passwordnya sama seperti tadi. Sudo su untuk masuk ke dalam super user. Yang Debian tes 123. Udah? Udah sampai masuk ke dalam root sudah? Yang Debian tetap sama tes 123. FE. Oke, lakukan langkah ini. Yang pertama apt update min-y. Apt update spasi min-y. Ya nggak apa-apa. Enter. 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 Tungguin aja dia nanti ngelakuin proses download. Ini lagi proses download tuh.
Nah, untuk melakukan update ini pastikan terhubung internet ya. Oke, kalau sudah selesai, kita akan buat, ya fokus lagi. Kita akan buat untuk Ubuntu ini, untuk web server 1, web servernya kita akan menggunakan Nginx. Ya, saya ulangi. Untuk web server 1, kita akan menggunakan web server Nginx atau Nginx. Caranya adalah apt install Nginx -y ng apa? Ya, y itu yes, biar nggak muncul y lagi. Iya, nggak apa-apa. Enter aja. Sudah? Ini. Nah, jika sudah, buka browser. Dibuka browsernya. Dibuka browsernya. Dibuka browsernya. Dibuka browsernya. Terus akses IP-nya 10.20.222. 110 kan? Nanti muncul halaman seperti ini. Welcome to Nginx. Di browsernya buka. Oke. Sebentar ya. Untuk bisa terkoneksi ke Nginx, untuk bisa download, update, perlu dilakukan agar pastikan Linuxnya udah bisa internetan dulu. Coba ping Google dulu. Ping google.com dulu. Bisa nggak? Oke, coba kamu ping. Enggak, ini mah yang nggak bisa tadi. Terus kamu ping 100.10.20.220. Ini yang bagi yang tadi nggak bisa. Atau ping gateway-nya dulu. Bisa nggak ping gateway-nya? 100.10.20.220. Bisa nggak? Nggak bisa berarti kan? Kalau nggak bisa coba cek IP-nya, berarti ada kemungkinan salah masukin IP. Ping Google. Bisa. apt update lagi, apt update -y. Lihat yang tadi IP-nya nggak bisa ping gateway. Yang nggak bisa ping gateway kamu perhatikan di sininya nih. IP-nya bener atau enggak di port 2, di port DMZ-nya, web server. Nih. Ini bener nggak ininya? Ya. Ether 3, port 3. Oke. Sekarang coba cek IP di sini. Cek di edit connection. Ya. Ini pastikan IP-nya bener nih. Itu bisa pakai 24, Pak. Iya. 100.10
Itu di netplan 0. Netplan ETH 0. Ini nih connection name-nya. Kamu pakai Debian Ubuntu? Ini sama. Oke, saya coba tunjukin yang Debian ya. Ini sambil saya tunjukin yang Debian ya. Karena saya kebetulan biar keduanya ada. Ini nak. Web server satu tadi saya pakai Ubuntu. Nah, web server 2 ini saya pakai Debian. Kenapa? Biar saya bisa nyontohin yang Debian. Tapi nanti pada saat setrika menggunakan Ubuntu. Yang Ubuntu ini tetap bisa ngikutin yang Debian ya. Yang Ubuntu masih tetap caranya sama seperti yang tadi web server 1. Ada update dulu, habis itu kita install, tapi yang di sini installnya Apache 2. Oke, dinyalakan web server 2. Bagi yang web server satunya masih belum bisa. Yaudah, nyalain web server 2 kalau gitu. Ya, jadi nyala tiga-tiganya nih. Bismillah, semoga nggak meledak. Ya, nyalain web server 2. Nggak usah. Kan ini satu network nih sama yang web server 1. Web server 2-nya silakan masuk. Apa? Oke. Seperti biasa, edit connection. Wired connection-nya diedit. Ini IP-nya 110.20.223/24. Iya, bentar. Saya selesain dulu. Nih, IP-nya. Ini untuk web server 2. Sama aja. Cuman yang web server 2 ini pakai Apache ya. Bukan apt install Nginx tapi Apache 2. Kalau tadi kan web server 1, web servernya menggunakan Nginx. Nah, kalau yang web server 2 ini menggunakan Apache 2. Jadi Nginx itu mesin, nama mesin ya. Nama mesin web server. Kenapa? Berhasil installnya berhasil nggak? Bareng-bareng juga nggak apa-apa, sama aja. Ya, 223. Kalau udah save. Bentar, ini nunggu connection word dulu. Installnya Apache 2. Ya, sama. Nah, ini saya belum bisa nih. Ya. Nah, ini saya belum bisa ping Google nih. Oh, bisa. Sama kayak tadi. Sudo su
Yang kemarin. Sudosu, ini apt update, habis itu apt install Apache 2. Yang kemarin. Pada di foto nggak kemarin tuh tulisan di sini? Nah, nih untuk IP-nya nih. Untuk IP web server 2. Apache 2. apt install Apache 2. Min-Y. Ini IP-nya nih. Udah Ki? Sama aja ininya mah. Kok bisa ngetik? Oke. Di sini sudosu. Passwordnya tes 123 kalau pakai Debian. Terus apt itu option aja, boleh pakai boleh enggak. Min-Y. Ini sama ya, apt update Min-Y. Sambil saya pantau. Oke, pemakaian RAM-nya lumayan tinggi. Ya, apt spasi install spasi Apache 2. Kalau udah selesai update. Apt update dulu, sudosu dulu. Apt update. Oke, saya baru selesai. Nih. Update Min-Y. Apt install Apache nih 2. Apt install Apache 2 tinggal enter. Min-Y. Kalau sudah tinggal enter aja. Maka dia akan melakukan proses install. Apache 2. Min-Y pakai. Tinggal tekan Y enter aja. Kalau muncul pilihan Y atau N, pilih Y terus enter. Itu tadi Min-Y buat biar ngebantu aja biar langsung. Oke, proses instalasi sedang berlangsung. Ya, kalau udah akses lagi di browsernya. Betul. 223. Kenapa? Ya, Apache default. Ya. Belum di setting. Nanti ada settingannya setelah ini kita coba. Oke, saya coba buka browsernya.
Seratus, 10, 20, 223. Ini dia, halamannya APC2 Debian default page. Kalau yang Ubuntu default page. Pokoknya kayak gini bentukannya. Udah, ini Ubuntu. Ubuntu itu pakai Nginx. Ini aja buka di browser, IP-nya kayak tadi. Bisa nggak? Elvan bisa? Andika? Ars? Riva bisa? Riv? Bisa? Bisa? Daryl bisa? Ars? Andra? Aman? Al? Damar? Sayid? Adul? Aman gak? Dul? Aman gak? Panji don gak? Don gak? Siapa lagi sebelahnya? Rija? Dino? Fakih? Udah, Ekek ketinggalan. Lutfi juga ketinggalan. Kamu belum? Giva? Oke, sekarang kita akan coba lagi ya, semoga bisa. Agar bisa diakses melalui publik ya. Kita buat virtual IP. Ini langsung semuanya bisa ngikutin. Walaupun ketinggalan di bagian sini, ini tetap bisa diikutin caranya. Karena sama aja. Oke, buka lagi. Buka lagi Fortinet-nya. Terus pilih Palasian Object. Buka virtual IP. Buka virtual IP. Ya. Jadi kita akan menambahkan IP. Kita akan mendapatkan virtual IP yang nantinya IP ini akan kita redirect ke DMZ, ke Palasian Object. Oke, virtual IP, create new. Ya. Ini namanya web server 1. Ini untuk yang pertama namanya web server 1. Diarahkan ke port 1. Untuk IP-nya 192.168.110.11. Diarahkannya kemana? Diarahkannya ke 110.20.222. Ya, dimasukin dulu. Udah dimasukin? Oke, jadi virtual IP ini pada tahap ini konfigurasi yang dilakukan adalah kita menambahkan satu buah virtual IP atau IP secara virtual yang kita pasang di port 1. Saya ulangi, yang kita pasang di port 1. Lalu IP tersebut di mapping atau dipetakan, diarahkan ke IP-nya si server. Jadi pada saat kita akses virtual IP-nya, maka nanti dia akan meredirect ke web servernya.
Di sini kan kita tambahkan 110.11, itu adalah virtual IP-nya, dan di bawahnya ada map to. Ya, di bawahnya ada map to. Mau di mapping kemana atau di map kemana, dipetakan kemana, dipetakannya ke IP si web server satunya. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Nah, saya minta dibuat web server 2. Ya. Kalau tadi 11, ini 12 ujungnya. Ya. Nah, ini kan mappingnya ke IP-nya web server 2 kan? Ini adalah IP web server 2-nya, dan ini adalah IP address ya, IP virtualnya. Kalau sudah tinggal klik OK. Dua tiga IP web servernya. Ini sudah? Baik, jika sudah, oke nak, jika sudah, silakan kamu balik lagi ke firewall policy. Buat lagi ke firewall policy. Kita buat policy baru. Di mana ini perlu dipahami konsepnya. Di sini kan ada DMZ tuan. Artinya kita membuat satu buah jalur atau sebuah firewall yang menghubungkan dari DMZ menuju ke WAN. Nah, sekarang web server kita ada di mana? Di WAN atau DMZ? Ada di DMZ. Maka DMZ itu menjadi sumber atau menjadi tujuan sekarang? Menjadi tujuan. Karena kita ingin mengakses si web server ini dari publik. Nih, kita pengen akses web server ini dari sini. Nah, sekarang kita aksesnya di sini. Ini jadi sumber atau tujuan? Tujuan. Maka tinggal kebalikannya. Kalau dari sini ke publik tujuannya adalah publik, berarti kan port 1 jadi tujuannya. Maka kalau ini dibalik, karena tujuannya adalah web server, dari port 1 atau dari publik, maka firewall yang dibuat namanya adalah WAN to DMZ. Incomingnya apa? Iya betul, incomingnya itu port 1. Outgoingnya itu port 3 atau DMZ-nya. Nah, source-nya di sini kan ada banyak IP. Betul nggak? Maka di sini source-nya adalah all. Nah, destination-nya kemana? Ke virtual IP yang tadi kamu buat. Nih, dipilih aja, ditambah dulu. Destination. Ada web server 1 dan web server 2, ditambahkan dua-duanya. Kayak gini. Nah, untuk servisnya ini OliCMP, HTTP dan juga HTTPS. Nggak usah. Karena kita belum install DNS di sini. Ini sudah? Nah, karena ini bukan network address translation atau tidak ditranslasikan, maka NAT-nya dinonaktifkan. Ya, NAT-nya dinonaktifkan.
SSL-nya no inspection. Log allow traffic-nya dipilih all session. Kayak gini ya. Oke, kalau sudah tinggal klik OK. Kita mau coba dulu ya. Semoga berhasil. Kan NAT-nya disable. Dilihat dong tabelnya, NAT itu disable. Nah, yang diakses di sini IP virtualnya. Nah, ini nggak bisa nih. Nggak bisa ya? Kalau bisa harusnya di sini muncul seperti ini. Di browser kita harusnya muncul ini. Muncul halaman default page dari Apache atau Nginx-nya. Nah, ini sedangkan ini nggak muncul. Sebentar. Oh, oke. Oke, nak, bisa nih. Salah persepsi saya. Nah, balik lagi ke virtual IP. Saya merasa bodoh saya. Balik lagi ke virtual IP. Oke, balik lagi ke virtual IP. Oke, di virtual IP eksternal IP-nya itu harus satu subnet dengan IP publiknya. Saya ulangi. Untuk virtual IP address-nya, IP virtualnya itu harus satu network dengan IP port satunya. Ya. Kamu buat 172.117.100 tambah nomor absen. Ya, web server 1. Ya, itu web server 1 dulu. Berarti kalau gitu nggak bisa diakses dari orang luar dong? Bisa nih, bisa. Nomor absen. Ya. Yang duanya 200 tambah nomor absen. Enggak, yang bawahnya nggak usah, map 2-nya tetap. Nih saya udah bisa nih. Nih yang eksternal IP. Kenapa? IP yang tadi. Iya, tanggal lahir absen. Bisa? Oke. Kenapa? Yang web server 2 200 tambah nomor absen ya. Ini halaman berhasil lagi nih. Ini nih. Ini kan Nginx itu kan web server 1, ya kan? Nah, ini web server 2-nya.
Nah, diakses di browser aja IP mappingnya tadi. Mapping IP-nya atau yang nggak bisa tadi ada kemungkinan IP kamu dipakai. Coba pakai IP yang lain. Di atas nomor absen kamu. Kamu 31 kan? Misalkan 35 atau 3 berapa gitu. Bisa. Nah, yang nggak muncul di sini itu kemungkinan juga di sini kalau di sini nggak muncul. Nah, kalau di lokal web servernya aja nggak muncul, di sini pun juga pasti nggak akan muncul. Ya, karena ini kan menampilkan web servernya. Oke, videonya sudah berakhir sampai sini. Terima kasih, silakan subscribe, like, and comment. Kita lanjut part selanjutnya di materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.